Anda kembali di berita utama bersama saya Jihan Novita. Saudara Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud kembali mencuri perhatian. Di tengah banyaknya kepala daerah yang harus memutar otak bahkan pusing 7 keliling menghadapi pengetatan anggaran, ia justru mengambil langkah berbeda dalam pengelolaan anggaran daerah di tengah kondisi efisiensi. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud baru-baru ini menganggarkan biaya renovasi rumah dinas gubernur dan wakil gubernur. Tak tanggung-tanggung, biayanya mencapai 25 miliar rupiah. Keputusan ini pun memantik beragam reaksi publik. Anggaran fantastis renovasi rumah dinas gubernur Kalimantan Timur yang menembus angka 25 miliar rupiah memicu gelombang protes. Mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur Kaltim dan berujung ricuh. Massa memaksa masuk dan mendobrak pagar kantor lantaran tak bisa menemui gubernur dan staf lainnya. Saling dorong terjadi antara mahasiswa dan petugas Satpol PP yang berjaga. 2 mahasiswa bahkan sempat pingsan akibat mengalami sesak napas. Dalam aksinya, massa menolak perbaikan rumah jabatan gubernur dan meminta anggaran dapat digunakan untuk kepentingan publik yang perlu diperbaiki seperti jalan rusak. Itu tidak pas. Karena apa? Masih banyak anggaran yang dibutuhkan oleh masyarakat, semisal perbaikan jalan, pendidikan, kesehatan, belum lagi yang lain. Nah, hari ini gubernur hanya bagaimana membuat internalnya gubernur itu kelihatan mewah, jaga marwah. Nah, ini yang kami kecewa sekali. Dan inilah saudara rumah dinas gubernur Kalimantan Timur yang usai direnovasi. Sejumlah fasilitas di dalam rumah ini telah diganti. Terdapat 35 item pengerjaan perbaikan khusus untuk rumah dinas gubernur dengan anggaran kurang lebih 12 miliar rupiah yang meliputi rehabilitasi bangunan, pemeliharaan rutin, pengadaan mebel atau furniture, peralatan dapur hingga sistem pemadam kebakaran. Sementara sisa anggaran dialokasikan untuk rumah jabatan wakil gubernur sebesar 4,9 miliar rupiah dan penataan ruang kerja di kantor gubernur senilai 8,2 miliar rupiah. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud buka suara soal angka fantastis renovasi rumah dinasnya. Rudy menegaskan anggaran tersebut tak hanya digunakan untuk rumah dinas gubernur, tetapi juga mencakup rumah dinas wakil gubernur serta sejumlah fasilitas penunjang termasuk pendopo dan juga guest house. Menurutnya, anggaran digelontorkan karena rumah jabatan tersebut sudah puluhan tahun tak ditempati sehingga banyak bagian yang perlu diperbaiki. Rudy juga bilang anggaran 25 miliar rupiah sudah sesuai mekanisme yang dilakukan tim anggaran pemerintah daerah serta dibahas di DPRD dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Rumah jabatan ini puluhan tahun tidak ditempatin ya. Tentu banyak hal yang harus dibenahi dan semuanya dan sebagainya. Yang jelas semuanya prosesnya sesuai dengan SOP semuanya, sesuai dengan operasional prosedur semuanya. Di situ dianggarkan, dibahas di APD, dibahas dengan teman-teman DPR dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Intinya semuanya transparan, akuntabel, semuanya bisa dipertanggungjawabkan pastinya. Dan merespon anggaran renovasi rumah dinas gubernur Kalimantan Timur yang mencapai 25 miliar rupiah. Anggota DPRD Kaltim fraksi PAN Baharudin Demu mengaku pihaknya tak pernah membahas secara terbuka tentang anggaran tersebut. Menurutnya, DPRD Kaltim tidak menerima dokumen lengkap APBD sehingga tidak diketahui atau tidak mengetahui secara rinci pos anggaran yang dimaksud. Masalah rumah dinas itu kan 25 miliar. Itu kan harus lewat persetujuan DPR. Sudah dibahas di DPR. Itu kan bahasanya yang aku sangat terganggu saya. Saya katakan hari ini bahwa itu tidak dibahas di DPR. Berarti kecolongan DPR nih, Pak? Bukan kecolongan, karena kan tidak dikasih bukunya. Kalau dikasih buku APBD-nya, kita kan bisa buka. Nah, Pak Gubernur mengatakan bahwa itu sudah dibahas di DPR. Itu sudah disahkan DPR. Iya betul, kalau disahkan kan nggak paripurna. Tapi ingat bahwa kami tidak mengetahui isinya yang rumah jabatan itu.
Sebelum heboh soal anggaran renovasi rumah dinas, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud juga sempat menjadi sorotan karena pengadaan mobil dinas mewah yang mencapai 8,5 miliar rupiah. Rudy mengaku mobil yang dimaksud merupakan kendaraan yang akan digunakan di Jakarta untuk melayani kepala daerah dan tamu pemerintahan. Selain itu menurutnya mobil dinas seharga 8,5 miliar rupiah itu juga untuk menjaga marwah Kalimantan Timur yang kini merupakan lokasi ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Mobilnya ada di Jakarta. Terkait pemberitaan yang 8,5 M itu Pak Gub yang di LPS itu? Sesuai dengan Permendagri nomor 7 tahun 2006 bahwa pengendaraan mobil untuk kepala daerah jenis sedan adalah 3000 cc. Untuk jenis Jeep adalah 4200 cc. Mobil yang kamu adakan hanya yang 3000 cc. Persoalan harga ada rupa, ada harga. Pernyataan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud yang menyebut menjaga marwah ternyata tidak sejalan dengan pendapat warga Kalimantan Timur. Pasalnya, saudara, di lapangan, pada kenyataannya warga mengalami bergulat dengan infrastruktur yang buruk, seperti yang dialami warga saat melintas di Jalan Poros Mahulukobar. Penganggaran rumah dinas dan mobil dengan angka fantastis dianggap sebagai prioritas yang tidak bijak di tengah urgensi untuk memperbaiki infrastruktur jalan di Kaltim yang rusak parah. Arwahnya yang bayar pajak, masa kayak ngene Pak, seadanya, nggak masuk akal Pak, warga Kaltim. Sana rumah sakit HIS, sana pusat pemerintahan Kutai Barat. Masa jalan seadanya Pak. Aksi protes juga dilakukan seorang ketua RT di kawasan Perumnas Balikpapan Utara dengan bermodalkan penggeras suara. Warga tersebut menyampaikan keluhannya soal kondisi jalan AWS Syarani yang menghubungkan Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Barat yang rusak parah. Kondisi jalan berlubang dalam dan penuh genangan air hingga membahayakan pengendara, terutama pengendara kendaraan roda 2. Rusaknya jalan karena gorong-gorong air ambruk hingga air meluap ke jalan. Warga mengaku sudah menyampaikan keluhan pada pemerintah, namun belum ada tanggapan. Ini sudah sudah bertahun-tahun ini Mas, jalanan rusak ini. Ya, saya sudah sebagai ketua RT sudah 3 tahun lebih tidak pernah ada perbaikan jalan ini. Dan jalan ini kan jalan provinsi Mas, sudah gonta-ganti gubernur, gonta-ganti ketua DPR provinsi, ya tidak ada perhatian. Ya responnya tidak ada. Nah kasihan juga masyarakat, tolonglah perhatikan, ya, tolong perhatikan kebutuhan masyarakat ini, karena ini sangat parah. Presiden Prabowo Subianto bahkan sempat menyentil anggaran mobil dinas kepala daerah senilai 8,5 miliar rupiah. Presiden menilai pola belanja daerah saat ini masih belum efisien, termasuk dalam penggunaan anggaran untuk fasilitas pejabat. Sebagai perbandingan, Prabowo mengungkap mobil dinas Maung yang dipakainya memiliki harga yang jauh lebih rendah. Apa kabupatennya? Pemerintah daerah dia beli mobil dinas gubernur berapa? 8 M. Ya, provinsi. Ya, ada tuh provinsi. Gubernur provinsi. Kaltim. Gubernur. Saya presiden di Republik Indonesia, saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Iya kan? Harganya 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden ya. Ada anti peluru mungkin harganya 1 M. Tapi tidak 8 M. Coba kita selidiki semua. Efisiensi habis itu. Dan saudara, usai menuai kritik soal pengadaan kendaraan dinas yang mencapai 8,5 miliar rupiah, Gubernur Kalimantan Timur meminta maaf. Pemerintah Provinsi Kaltim berjanji mengembalikan kendaraan mewah tersebut ke penyedia barang yang ditunjuk langsung untuk pembelian.
terkait penggunaan anggaran untuk renovasi rumah dinas dan pengadaan mobil Dinas Gubernur Kalimantan Timur. Pengamat kebijakan Universitas Mula Warman, Saiful Bahtiar menyebut di tengah efisiensi anggaran, penyusunan anggaran harus dilakukan secara seimbang. Karena jika tidak, maka pemerintah dinilai tidak mementingkan kepentingan publik. Konsep penyusunan anggaran itu ada dua hal yang harus sama-sama itu seimbang untuk dipenuhi. Fasilitas pejabat publik dan fasilitas publik. Mestinya walaupun itu misalnya diadakan atau direnovasi tapi tidak sebesar itulah. Nah, ini mengindikasikan bahwa cara berpikir para pejabat kita itu masih cara berpikir yang tidak memperhatikan keperluan publik yang saat ini itu mestinya itu diperhatikan. Ditambah lagi kita mestinya dari tahun 2025 tidak melakukan efisiensi anggaran. Saudara, di tengah tuntutan efisiensi, masyarakat sangat berharap pengelolaan anggaran yang lebih bijak oleh pemerintah daerah. Kini, masyarakat menanti penjelasan yang transparan dan akuntabel agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan bersama. Karena pada akhirnya, kepercayaan publik menjadi taruhan utama dan hanya dapat dijaga melalui keterbukaan serta kebijakan yang berpihak pada kebutuhan rakyat.